Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jedfiatia Bahri dengan NIM 22073063 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, tujuan kali ini saya ingin melengkapi tugas dari mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, yaitu tentang eh, pembahasannya adalah pengertian administrasi pendidikan, fungsi dan proses administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, apa itu administrasi pendidikan, fungsi dan proses administrasi pendidikan? Nah, administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Kata administrasi menurut William Morris berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan minister, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang dapat didata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Nah, singkatnya, administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Nah, masuk itu pentingnya administrasi pendidikan. Nah, apa apa saja pengaruh administrasi pendidikan? Yang pertama, mengangkat derajat kinerja dan menolong mensukseskan memperbaiki kinerja tersebut. Lalu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu mendorong menerjemahkan merubah pikiran dan teori-teori pendidikan yang menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Lalu apa manfaat dari administrasi pendidik? Nah, bagi seorang tenaga kependidikan yang mempelajari administrasi pendidikan, eh, manfaatnya yaitu dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas kewenangan yang mesti dipikulnya, serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Lalu dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Lalu mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif secara tepat. Lalu mengetahui kewajiban kependidikan. Lalu, apa itu fungsi proses administrasi pendidikan? Ada beberapa fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan target, pencapaian tujuan, dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Lalu, yang kedua yaitu fungsi organisasi yang meliputi pengolahan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan yang integral. Lalu yang ketiga, fungsi motivasi yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya, bermuara pada relevansi, efektivitas, dan efisiensi hasil kerja yang hendak dicapai. Lalu yang keempat, fungsi pengawasan. Ini meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh sehingga tercapailah hasil dengan sesuai apa yang telah direncanakan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, lalu memperoleh umpan balik dan untuk mengukur seberapa jauh tujuan telah tercapai. Lalu ada ruang lingkup
administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini meliputi pembukaan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru, beserta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Lalu ada administrasi ketenagaan atau kepegawaian. Ini meliputi pendidikan kumpul surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga pendidikan, daftar umum kepegawaian. Lalu yang ketiga adalah administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid. Nah, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid, penilaian dan pengukuran kemajuan murid, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Yang keempat ada administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ini meliputi buku perencanaan pengadaan barang, pembagian dan penggunaan barang, lalu buku perbaikan barang, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada administrasi keuangan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Lalu yang keenam, administrasi perkantoran. Ini meliputi surat masuk dan keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang ketujuh, administrasi unit penunjang pendidikan, yaitu meliputi bimbingan konseling, UKS, pramuka, olahraga, dan kesenian. Lalu ada administrasi layanan khusus pendidikan. Nah, ini meliputi konsumsi layanan antarjemput, bimbingan khusus di rumah. Lalu yang kesembilan ada administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah. Ini meliputi perencanaan, tata tertib, dan pertamanan di sekolah, jadwal penjaga, dan jadwal kebersihan. Lalu ada administrasi hubungan dengan masyarakat. Ini meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Nah, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, bisa dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak. Ini yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan itu harus diadakan sedemikian rupa agar semua pihak-pihak yang terlibat dapat menjalankan peran mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan administrasi pendidikan ada tiga, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, organisasi, motivasi, dan pengawasan. Ruang lingkup administrasi pendidikan antara lain administrasi kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan, pembiayaan, kantoran, unit-unit penunjang, layanan khusus, tata lingkungan, dan keamanan sekolah, serta hubungannya dengan masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Jervi Atiabari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.